Shalom para pendengar Renungan Ceria GKSBS pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita pada hari ini, kita akan membawanya dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang boleh kami rasakan pada hari ini. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami agar kami dapat benar-benar menerima firman-Mu ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Begini firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama denganmu, kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku juga mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Yohanes 14 ayat 23 sampai 29 ini, kita akan fokuskan perenungan firman kita pada ayat yang ke-26 yang tertulis, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan ditulis oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang jelas tertulis dalam pasal ini dan sudah ayat yang kita fokuskan tadi, dalam amanat perpisahannya, Yesus meminta kepada para muridnya supaya mengasihi Allah, berpegang pada sabdanya dan menantikan penghibur yang akan datang kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ia akan mengirim Roh Kudus untuk menolong mereka, mengajar mereka segala sesuatu dan mengingatkan mereka akan apa yang telah Yesus ajarkan. Ia akan memperlihatkan kepada mereka apa yang benar dan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan umat manusia yang telah rusak, Tuhan selalu berkenan melakukan pembaharuan. Dan dalam proses pembaharuan tersebut, Ia berkenan memakai siapapun untuk menjadi agen ataupun aktor perubahan. Ia bahkan memanggil siapapun untuk menjadi kawan sekerjanya. Itulah kebaikan Tuhan bagi umatnya. Keyakinan akan kebaikan Tuhan tersebut akan menolong umat untuk senantiasa bersandar pada kebaikannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kelemahan terbesar kita barangkali adalah kegagalan kita meyakini kebaikan Tuhan untuk mengiringi proses perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun tidak mau bergantung pada kebaikan Tuhan. Melalui pasal ini kita diajak menghayati kebaikan Tuhan sambil terus dengar-dengaran akan Roh Kudus. Karena dialah yang mengajar dan mengingatkan kita tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia akan memperlihatkan kepada kita apa yang benar dan memimpin kita ke dalam keseluruhan kebenaran.
Mari kita sadari kelemahan kita dan mari senantiasa memohon penyertaan dan pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan senantiasa mensyukuri dan menghayati kebaikan Tuhan serta senantiasa bersandar pada kebaikan-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersandar pada kebaikan Tuhan untuk kemudian mampu melakukan karya-karya nyata dan bersama masyarakat lainnya bagi kemajuan kehidupan bersama-sama. Dalam kehidupan kita ini kita patut bersyukur bahwa kebaikan Tuhan yang nyata melalui hadirnya orang-orang dari berbagai latar belakang, baik itu agama, etnis, atau suku dan golongan di dalam kehidupan bangsa kita ini. Keberagaman itu adalah anugerah. Melalui keberagaman kita tersebut, kita belajar kebaikan satu sama lain. Kita bisa berpacu untuk melakukan kebaikan dan mengingatkan kualitas hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa kita sungguh-sungguh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang bermacam-macam tersebut. Kita akan mampu bersandar kepada kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada masa perayaan Firman ini, pada masa perayaan Paskah ini adalah waktu bagi kita menghayati kebaikan Tuhan yang menganugerahkan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Melalui perenungan pada hari ini diharapkan umat mampu senantiasa bersandar pada kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan baik dan sangat baik. Segala kebaikannya tersebut menjadi bukti nyata yang mestinya membuat kita tidak ragu untuk bersandar kepada kebaikannya dan berkarya di dunia nyata. Mari kita bersandar dalam kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita menutup renungan firman ini dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang boleh kami dengar tadi dapat menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin.